Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu kita pada pelajaran fikih. Nah, untuk minggu yang lalu kita sudah mempelajari fikih, yaitu sampai pada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah apa anak-anak? Sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Saya ulang. Sholat rawatib itu ada dua. Nah, nanti silahkan dibuka lagi bukunya, LKS-nya, buku kalian. Ada dua, ada sholat sunnah qobliyah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ada yang ba'diyah sesudah sholat fardu. Nah, menurut hukumnya sholat sunnah rawatib itu juga ada dua, yaitu sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Sedangkan yang mu'akkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang tidak dianjurkan. Nah, mari kita lanjutkan. Ini adalah sholat sunnah yang mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 10 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua adalah 2 rakaat sesudah zuhur. Yang ketiga adalah 2 rakaat sesudah maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah isya. Yang kelima 2 rakaat sebelum subuh. Nah, untuk yang terakhir ini ada hadis yang menyebutkan qabla subhi rakaataini masalan khairum minad dunya. Artinya apa? 2 rakaat subuh itu pahalanya lebih bagus atau lebih banyak daripada dunia seisinya. Jadi harta benda yang kita miliki sebanyak apapun ya, saokeh mbuh wakeh kuwi pahalane luwih akeh, yaitu lebih banyak 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sholat sunnah wi pahalane luwih akeh tinimbang dunia seisinya. Jadi pahalane luwih akeh sholat sunnah rakaat 2 rakaat sebelum subuh daripada dunia seisinya. Nah, itu ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya sangat banyak sekali. Makanya anak-anak, marilah kita belajar melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, untuk yang berikutnya, untuk yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, artinya apa? Yang 2 rakaat pertama itu adalah mu'akkad, yang rakaat berikutnya adalah ghairu mu'akkad. Jadi sebelum zuhur itu masuk mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Terus berikutnya 4 rakaat sesudah zuhur, yaitu 2 rakaat pertama termasuk mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Terus berikutnya adalah 4 rakaat sebelum asar. Nah, 4 rakaat sebelum asar itu hukumnya ghairu mu'akkad. Jadi sesudah asar itu tidak ada sholat sunnah rawatib.
Terus 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, itu boleh. Tetapi tidak dianjurkan. Boleh kalian melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan dibuat kebiasaan. Artinya apa? Boleh itu terkadang-kadang saja. Jadi kadang-kadang boleh, kadang dikerjakan, kadang juga tidak. Jadi yang dimaksud ghairu muakkad itu tidak dianjurkan. Jadi cara bosone anu ya, ora diajek nih. Nah, wis pokoknya tahu sholat, tahu gak. Ini jenenge ghairu muakkad. Terus 2 rakaat sebelum isya. Sebelum isya itu boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Namanya ghairu muakkad. Nah, sekarang mari kita lafadzkan niat sholat sunnah rawatib. Bagaimana cara niatnya? Nah, niatnya adalah yang pertama niat sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Usalli sunnatas subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, ini niatnya. Perhatikan anak-anak. Itu bisa juga dibalik, boleh. Jadi qobliyah ini bisa dirubah ini. Qobliyah ini bisa ditaruh di depan. Jadi nanti lafadznya adalah usolli sunatan qobliyata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Boleh qobliyahnya di depan, di belakangnya sunnah ini. Jadi qobliyah dipindah di sini, usolli sunatan qobliyata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Boleh, itu lebih mudah. Kalau pakai ini juga boleh. Sholat sunnah rawatib sebelum zuhur tinggal ganti saja. Kalau sebelum itu qobliyah, kalau sesudah adalah ba'diyah. Nanti silahkan di LKS kalian itu sama nanti silahkan dibaca. Pelaksanaannya bagaimana? Sama. Jadi pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu sama. Cuma yang membedakan adalah niatnya. Jadi bacaannya, fatihahnya, terus bacaan ruku, sujud, dan sebagainya itu adalah sama. Nah, sekarang hikmah sholat sunnah rawatib. Hikmahnya itu apa sebenarnya? Nah, hikmahnya yang pertama adalah keutamaan sholat sunnah rawatib antara lain. Jadi tujuannya kita melaksanakan sholat sunnah rawatib itu apa sebenarnya? Yang pertama adalah sebagai pelengkap atau menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Jadi misalkan kalau kita sholat fardu, sholat wajib itu kok ada kekurangannya, maka bisa kita tutupi, bisa kita lengkapi dengan sholat sunnah rawatib. Terus yang kedua, menghapus dosa yang telah kita lakukan. Nah, jadi sholat sunnah rawatib itu bisa digunakan untuk menghapus dosa. Yang ketiga adalah mencegah perbuatan yang buruk. Artinya apa? Bahwasanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti ada dalilnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang baik, pengen jadi orang yang
berbakti kepada orang tua, selalu melaksanakan perintah Allah, maka yang utama anak-anak, yang utama sekali, marilah kita kerjakan sholat. Jadi orang itu bisa dikatakan baik, bisa dikatakan ibadahnya bagus. Itu yang pertama kali dilihat adalah sholat. Jadi kalau kita sholatnya bagus, maka amal kita yang lain juga termasuk bisa dinilai bagus. Tapi kalau sholat kita itu jelek, tidak pernah sholat, sholatnya bolong-bolong, berarti amal kita yang lain itu juga tidak baik alias jelek. Nah, yang keempat adalah pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya, ra'atan fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi apa-apa yang ada di dunia ini, entah itu uang, entah itu harta, benda dan sebagainya, itu tidak bisa mengalahkan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi pahalanya sangat luar biasa sekali. Yang kelima adalah akan mendapat rahmat dari Allah segala. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang yang rajin mengerjakan sholat sunnah rawatib. Yang keenam, rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Nah, nanti kalau kita sering atau rutin sholat kita itu bagus, maka kita akan mendapatkan rumah yang ada di surga. Itu ya, itu adalah beberapa keutamaan atau hikmah kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, membiasakan sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu cara pelaksanaannya sama. Jadi sama dengan kita melaksanakan sholat wajib sehari-hari. Jadi pelaksanaannya sama. Nah, untuk sekarang nanti silahkan ini rangkumannya. Nah, ini rangkuman, silahkan nanti ditulis rangkuman ini sebagai pengingat kalian, sebagai pengingat memori kalian supaya lebih hafal tentang materi sholat sunnah rawatib. Ini nanti ditulis ya anak-anak. Silahkan nanti ditulis rangkuman. Rangkuman ini adalah hasil dari pembelajaran kita 2 pertemuan. Jadi minggu kemarin sama hari ini nanti dirangkum, diringkas. Ini nanti ada pengertian-pengertian yang penting dalam sholat sunnah rawatib. Silahkan dirangkum, ditulis pada buku tugas kalian. Nanti silahkan tugas dikirimkan lewat WA, jangan dilewatkan grup, langsung WA-nya Pak Rudi ya. Nah, kita lanjutkan, itu nanti ditulis. Setelah itu kalian, nah sebentar tak carikan tugasnya dulu. Tadi mana ya tugasnya ya?
Nah, ini. Tadi setelah rangkuman, jangan lupa ini dikerjakan, ditulis ini ya. Ada 5 soal ini, cukup 5 saja. Ini ditulis ya anak-anak, ditulis dan dikerjakan di buku tugas. Tadi yang pertama adalah rangkuman ini. Yang kedua adalah tugas yang jumlahnya 5 ini ya. Ini ya, nanti silakan ditulis dan dikerjakan di buku tulis. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat melaksanakan sholat sunnah rawatib dengan baik. Bagi yang belum pernah, silahkan dilaksanakan. Kita sama-sama belajar ya anak-anak ya. Dilaksanakan yang belum pernah sholat sunnah rawatib atau yang sholat fardunya masih jarang-jarang, dilengkapi. Sholat itu hukumnya wajib anak-anak ya. Wajib itu kalau tidak dikerjakan mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapat dosa, tapi kalau dikerjakan mendapat pahala. Jadi hukumnya wajib dikerjakan ya anak-anak. Bagi yang belum menepati sejumlah 5 waktu belajar, kita belajar mulai hari ini kerjakanlah sholat sejumlah 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya itu harus komplit. Kalau tidak komplit berarti kita belum bisa memenuhi kewajiban. Ya, harus komplit ya anak-anak ya. Nah, sekian. Semoga pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.